Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya kita bersama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bertatap maya melalui media Darussalam yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan ke pundak junjungan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga atas bacaan sholawat tadi kelak kita di yaumil kiamah dikumpulkan bersama-sama dan diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, serta baginda Nabi berkenan memberi syafaat kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Darussalam Media yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kita kali ini, Al-Fakir akan mengingatkan terkait tentang pentingnya kita bangga, pentingnya kita sukacita atas kedatangan bulan yang selama ini kita nantikan. Bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan ridhonya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Dalam kitab Turatun Nasihin, musannif menuliskan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadana, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bersuka cita, berbangga dan berbahagia atas kehadiran bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan jasad orang tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks hadis yang tertulis dalam kitab Turatun Nasihin memang masih menjadi perdebatan para ulama. Ba'dul ulama mengatakan hadis tersebut sanadnya dhaif. Sebagian lagi mengatakan bahwa hadis tersebut sanadnya maudhu atau yang dikenal dengan hadis palsu. Dengan adanya perdebatan tersebut, kita mengikuti ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut dhaif. Sebab pada dasarnya hadis yang dhaif bisa kita pergunakan selama hadis tersebut tidak menyangkut terkait akidah. Selama hadis yang dhaif tersebut hanya menjelaskan tentang fadilah-fadilah suatu amal perbuatan, maka itu sah-sah saja. Maka dari itu hadis ini Al-Fakir angkat sebagai tema dalam pertemuan kita kali ini, membahas terkait apa yang akan kita dapatkan ketika kita berbangga, ketika kita bersuka cita
atas datangnya bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah ini. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasannya ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut memiliki nama Muhammad. Si Muhammad ini memiliki kebiasaan sering meninggalkan atau tidak pernah melakukan perintahnya Allah berupa sholat. Jadi si Muhammad ini merupakan orang yang beragama Islam, akan tetapi Muhammad tidak pernah menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita sebut dengan orang fasik. Akan tetapi si Muhammad ini menjadi berbeda dengan hari-hari biasanya. Ketika datang bulan Ramadan, si Muhammad mendadak berubah penampilan. Si Muhammad mendadak berubah sikap. Yang semula Muhammad memakai pakaian yang kurang sopan. Ketika datang bulan Ramadan, Muhammad mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat. Selain daripada itu, Muhammad juga semakin tekun karena sebab datangnya bulan Ramadan. Sejak sebelum datangnya bulan Ramadan, Muhammad tidak pernah menjalankan sholat. Sholatnya suka bolong-bolong. Akan tetapi sikap tersebut, perilaku tersebut berubah sejak datangnya bulan Ramadan. Lantas satu orang lelaki bertanya kepada si Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang menjadikan kamu berubah seperti itu?" Lantas dengan tegasnya si Muhammad menjawab, "Wahai lelaki, aku mengimani bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah. Aku mengimani dan mempercayai bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Selain itu, aku juga mengimani bahwa Ramadan merupakan bulan yang banyak keberkahan di dalamnya. Sehingga aku menghormati, aku bahagia atas masuknya bulan Ramadan dengan cara merubah sikap dan penampilan, dengan cara meningkatkan keimanan. Itulah yang saya lakukan. Harapan dari saya Muhammad, saya berdoa kepada Allah di setiap habis sholat. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa yang pernah saya perbuat, dosa-dosa yang pernah saya lakukan atas sukacita saya dalam menyambut bulan suci Ramadan." Lantas tidak lama dari pertemuan kedua laki-laki antara Muhammad dan lelaki yang lain, si Muhammad meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, lelaki yang pernah berjumpa dengan Muhammad dan bertanya kepada Muhammad, dia bermimpi di suatu malam dalam tidurnya. Mimpi apa yang dia mimpikan? Lelaki tadi bermimpi bertemu dengan Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Muhammad meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lantas dalam mimpi tersebut, rajul yang sempat berbincang-bincang semasa hidupnya Muhammad bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, amalan apa yang bisa menjadikan kamu masuk surga?" Muhammad menjawab, "Aku masuk surga karena dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaannya Allah aku bisa masuk surga." Dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan, orang yang fasik pun berbangga, bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan. Apalagi kita, orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Dalam kisah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh dengan barokah atau ziyadatul khair.
Maka seyogyanya kita dalam menghadapi bulan Ramadan, hendaknya kita menambah keimanan kita, menambah ibadah kita. Ibadah apapun itu kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati maupun di telinga para pemirsa semua. Saya Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.